Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saat ini saya bersama dengan Bapak Sri Sugianto SPD MSI Ekom. Beliau adalah seorang praktisi GSM. Beliau juga sekaligus ketua GSM Provinsi Jawa Tengah dan akrab dipanggil dengan Pak Sugi DPJ. Dan beliau juga seorang coach mentor pendidikan untuk guru dan kepala sekolah. Bagaimana? Selamat pagi Pak Sugi, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Iin, kabar baik, sehat di pagi hari ini. Ini hari Senin ya. Senin itu semangat nan indah Bu Iin. Luar biasa, terima kasih Pak Sugi untuk semangat Seninnya. Dan mohon maaf, minta izin waktunya Pak Sugi. Saya akan bertanya jawab kepada Pak Sugi sedikit berkaitan dengan pendidikan. Mungkin ini agak hampir sama dengan atau menyinggung dengan GSM yang Pak Sugi selaku ketua di Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk yang pertama, seperti yang kita tahu Pak Sugi, pendidikan di Indonesia ini masih banyak sekali ditemui masalah, terutama yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, diantaranya adalah kurangnya disiplin siswa. Ini misalnya contoh kecil saja Pak Sugi. Kecil saja diantaranya adalah siswa masih berada di luar pada saat KPM. Kemudian pada saat sudah masuk pun siswa ada yang masih ada di kantin, baru perjalanan ke kelas. Itu menurut Pak Sugi sendiri apa masalahnya atau penyebabnya kira-kira Pak Sugi? Baik Bu Iin, terima kasih atas kepercayaannya ini mengundang saya mewakili GSM. Mungkin Bu Iin dan mungkin kawan-kawan yang lain biar tahu apa itu GSM ya. GSM itu adalah gerakan sekolah menyenangkan ya. Karena gerakan berarti ini kan mulai dari akar rumput ya, dari akar rumput artinya dari kawan-kawan yang ingin bagaimana perubahan-perubahan yang ada di Indonesia ini mulai dari bawah. Karena selama ini dari atas ya, tapi kita dari bawah kadang kita hanya sekedar menerima, mengikuti saja. Maka untuk itu ini di gerakan sekolah menyenangkan yang bahasanya itu diketuai oleh foundernya GSM itu Pak Nurizal ya, Muhammad Nurizal dari UGM. Ini kebetulan dia adalah dosen UGM sebagai foundernya dan co-foundernya Bu Novi selaku co-founder yang ada di GSM. Kebetulan saya dikasih amanah bagaimana untuk Provinsi Jawa Tengah bisa menggerakkan kawan-kawan yang apa yang ini pendidikan ini kan mulainya dengan sepenuh hati Bu. Ya, Ki Hajar Dewantara sudah mengamanatkan sama kita, sudah memberi rambu sama kita, sudah memberi wejangan sama kita bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Ini poin utamanya. Berkaitan dengan pertanyaan Bu Iin bahwa bagaimana dengan masalah-masalah yang ada berkaitan dengan disiplin ya. Ya, kawan-kawan yang di guru penggerak pasti tahu itu bagaimana ada satu modul yaitu budaya positif ya. Budaya positif, disiplin positif, sekolah menyenangkan ini sebetulnya satu kesatuan Bu, satu kesatuan. Kemarin saya bicara juga di hadapan kawan-kawan kepala sekolah, kebetulan guru penggerak ya, kepala sekolah guru penggerak yang ikuti rekognisi di Yogyakarta di Hotel Sahid Jaya tanggal 13 sampai 15. Salah satu modul yang diberikan pada kita mengupas tuntas bagaimana budaya positif. Nah, budaya positif itu akan memberikan kekuatan baru sebetulnya untuk dunia pendidikan kita. Kalau kita masih marah, ya mohon maaf. Jadi kita sebagai guru belum mampu membawa budaya positif itu ke hadapan anak-anak. Budaya positif salah satunya adalah kita bicara saja harus betul-betul dengan hati. Kita sudah harus mengurangi bagaimana mengurangi marah, mengurangi melarang, mengurangi merintah dengan anak dan mengurangi menasihati. Ini perjuangan yang luar biasa. Nah, harus bagaimana kita sebagai guru
kita harus 4 juga. Kalau tadi 4M, sekarang harus 4M juga diperbanyak. Satu, mempengaruhi anak-anak untuk berbuat baik, untuk disiplin. Disiplin harus dengan komitmen. Aturan apapun sampai sebelum kita lahir sampai sekarang itu, aturan yang kita buat daki-daki pun belum tentu ya menyelesaikan masalah. Karena apa? Manusia itu cenderung nggak mau diatur. Maka kita cukup mempengaruhi mereka untuk baik, berbuat baik. Yang kedua, menggerakkan. Makanya ada guru penggerak kan? Ya, guru itu harus menggerakkan. Jangan hanya duduk manis saja di kelas dan sebagainya, tetapi dia harus bergerak dengan hati. Yang ketiga, mengembangkan anak-anak yang hebat-hebat, dikembangkan dan diberdayakan. Maka muncul coaching. Bersyukur saya dapatkan ilmu coaching itu, maka juga akan berbagi. Intinya budaya positif ini sebagai konteksnya, kemudian disiplin positif sebagai toolnya atau alatnya, dan sekolah menyenangkan ini juga sebagai tool bagaimana teman-teman di kelas hadir dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta, sehingga akan muncul kreativitas. Begitu. Baik, Pak. Berarti harus ada komitmen ya, Ya. dari hati. Iya. Itu yang utama. Lihat disiplin siswa. Kemudian yang kedua, Pak Suti, kaitannya dengan motivasi siswa. Sampai sekarang pun kadang-kala masih ditemukan motivasi siswa untuk belajar itu masih kurang. Dibuktikan dengan pada saat guru masuk itu ada yang masih bergelut dengan gadgetnya. Jadi motivasi untuk gregetnya mau belajar itu kadang-kala masih kurang. Mereka cenderung asik dengan gadget yang ada, game yang ada. Itu kira-kira bagaimana ya Pak Suti? Baik Bu, kondisi saat ini beda saat saya diajar. Dulu pendidikan mengarah ke kepatuhan. Sekarang pendidikan ke kesadaran dan penalaran. Penalaran kesadaran itu paling utama. Maka kalau anak-anak itu cenderung seperti itu karena dunianya sekarang dunia gadget. Maka kita yang paling penting adalah dialog. Kita tanya anak-anak itu, kita dengarkan anak-anak itu. Ingat, sebagai guru kurangi sekarang bicara. Karena apa? Di dalam gadget ya, di dalam gadget itu sudah ada semua. Cukup kita sebagai guru hanya memberdayakan mereka. Kalau bahasa di guru penggerak, bahasa saya karena sebagai coach, meng-coaching mereka, memberdayakan mereka, memtransformasi mereka agar mereka nanti punya motivasi. Sebetulnya dia mau sekolah itu untuk apa? Apakah hanya sekedar diminta orang tuanya sampai lulus SMA, SMK begitu? Atau punya sesuatu? Maka sebagai guru, apalagi wali kelas, harus mampu menggali impian. Nah, kami di dunia SMK itu bagaimana kepala sekolah, guru mampu menggali impian-impian. Coba kita tanya, mungkin ibu nanti tanya ke anak-anak, apa impianmu? Dia senyum-senyum, bingung apa. Maka tugas kita sebagai guru hadir, mampu menggali impian dan potensinya dengan cara coaching. Coaching kan hanya 3 aja. Apa tujuanmu hidup? Apa tujuanmu lulus sekolah dari kita? Ada dari SMA atau dari SMK. Kemudian langkah-langkahmu setelah lulus nanti apa. Contoh ada salah satu anak yang katanya itu saya nanti lulus mau menjadi seorang guru Pak. Wah, dari sekian yang ada itu hanya satu anak yang pengen jadi guru. Guru apa? Pengen jadi guru fisika. Oke, keren itu berarti mendukung anak itu ya. Kemudian dengarkan, bagaimana mengapa kamu tanya, kalau saya tanya kamu pengen jadi seorang guru itu hebat Pak, guru ini sekelas anak itu kelas 10 aja sudah bisa cerita itu. Kemudian langkah-langkahnya kita tanya langkahnya dan apa yang dibutuhkan berdaya. Ini Bu, jadi dengan kita tanya, kita dengarkan keinginannya, kita cukup memantik dengan memberdaya. Begitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri nggak Pak Suti, kalau sekarang itu dunianya sudah dunia gadget. Yes. Jadi kita harus masuk di dalamnya. Jadi mungkin untuk saya yang generasi sudah tua-tua ini harus bersahabat, harus mulai belajar untuk gadget supaya kita mungkin sempat ada istilah ajarkan anak sekarang bukan pada saat zaman kita saya dulu, tapi ya zaman sekarang. Terima kasih, itu motivasi untuk saya sendiri juga Pak Suki. Kemudian yang ketiga Pak Suki,
kaitannya dengan literasi sama numerasi. Nah, ini banyak sekali ditemukan guru yang melihat siswa itu banyak yang malas, kemudian mengeluh, bahkan kalau dikasih dengan persoalan yang soalnya cerita panjang seperti itu, jadi mereka kok nggak to the point, sehingga mereka malas, ogah-ogahan. Itu kira-kira apa ya maksudnya? Ini yang kawan-kawan harus paham dan mengerti. Sedih betulnya. Lulusan S1 kita, lulusan sarjana kita itu sama seperti lulusannya Australia yang SMP, hubungannya dengan literasi. Bayangin itu. Jadi kalau dibandingkan ini sarjana kita itu, ini SMP-nya anak sana, itu sama literasinya, pemahaman membaca, pemahaman menulis dan sebagainya. Maka mohon maaf, anak-anak kita ini kan, jangankan anak-anak kita, saya panjenengan, berapa buku setiap bulan kita baca? Iya, betul. Karena orang paham itu karena sering membaca. Nah, kalau kurang dari itu, pasti literasinya akan rendah. Itu satu. Yang kedua, budaya membaca, literasi tidak hanya membaca teks ya. Mohon maaf ya. Ada numerasinya. Iya, selain numerasi kan logika penangkapan dan sebagainya, menghitung dan sebagainya itu. Akan tetapi, mohon maaf, kita harus segera galakkan literasi tidak hanya berdasarkan teks buku saja, tetapi di dalam HP. Ini kan kita memegang HP itu berarti memegang dunia sebetulnya. Maka guru hanya memberikan pemantik saja. Hari ini apa temanya? Cari di HP. Hari ini, besok temanya ini. Sebelum ketemu dengan ibu, tolong ya pelajari dulu. Dipantik saja, Bu. Dipantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Nggak perlu pertanyaan yang ini. Kadang waktu kita dulu kan suruh meresum tuh. Iya, anak sekarang suruh meresum, mohon maaf, angkat tangan. Ya. Karena apa? Buku segepeng 300 halaman sekarang cukup 1 halaman. Zaman kita suruh meresum dari 300 halaman menjadi 10 halaman. Sekarang cukup 1 halaman dalam bentuk konten saja. Satu konten ini bisa mewakili satu buku itu. Itulah anak sekarang. Maka kalau anak sekarang dengan dikasih cara coba baca buku gini, mohon maaf. Kecuali ada 1-2 anak yang betul-betul ingin menjadi seorang ilmuwan ke depan. Maka pentingnya kita dulu ini memantik, memfasilitasi, tapi juga sebagai teladan dulu. Gitu berkaitan dengan literasi dan numerasi kita yang sangat. Bayangin Bu, sarjana kita itu sama dengan SMP-nya sama. Iya, jadi Ini fakta loh ya. Jadi memang literasi numerasi itu kita harus memanfaatkan gadget yang ada. Dari situ guru tidak harus menjadi yang utama, hanya memantik saja. Menjadi sarana saja, jadi memfasilitasi saja supaya nanti siswa yang aktif bergerak dan memanfaatkan gadget dengan benar gitu. Ini mungkin kaitannya dengan persoalan yang keempat yang akan saya tanyakan Pak Sugi, yaitu yang keempat tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ini juga masih kurang tuh. Ini bisa dengan siswa juga, bisa dengan guru juga. Siswa mungkin ada yang lebih canggih mungkin pada saat di sekolah sudah memakai AI, kemudian ada Google Form, ada Quizzes, itu ada semacam kecurangan yang ada. Jadi mereka bisa membuka fitur atau tab lain untuk membuat atau mencari jawaban, sehingga jawaban yang muncul itu betul semuanya. Hanya saja pada saat kita cek di lapangan, ternyata anak yang kita yang hasilnya baik pada saat Google Form maupun Quizzes tadi ternyata menjadi biasa pada saat kita tanya. Itu yang dari siswa Pak Sugi. Kemudian yang dari guru sendiri, mohon maaf memang kami menyadari ini ada beberapa guru banyak yang belum memanfaatkan IT dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Pak Sugi? Baik Bu. Kira-kira apa masalahnya? Ingin tahu dampak AI nanti? Saya 13 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu belajar AI, artificial intelligence itu Bu, sampai ke Thailand apalagi. Saya dulu ini
hanya foto depan saya, samping dan belakang itu, kemudian saya kasih suara jadi sebuah robot hanya kepala. Sekarang sudah menyeluruh. 10 tahun perkembangan begitu cepat, dampaknya dampaknya kurang lebihnya ini ada 6, tapi yang saya ingatkan ini nanti harus betul-betul jadi perhatikan. Satu, kita kalau tidak mempelajari itu AI dan kita tidak bisa memanfaatkan itu AI untuk membantu pekerjaan kita, ya kita akan rugi kan. Itu teknologi. Itu kan sebenarnya untuk mempercepat, untuk mengefisienkan, untuk mengefektifkan. Satu contoh, kita mau nulis apa saja di situ, tinggal kita ketik ChatGPT ada. Ya, mau buat PowerPoint juga ada, mau buat apa saja ada di situ. Kalau kita tidak menguasai itu, mohon maaf. Lah guru, kalau guru sudah tidak mau belajar itu, nggak usah jadi guru. Titik. Zaman sekarang nanti akan dihina, akan dilecehkan sama siswanya sendiri. Guru ini bisa ngapain? Nggak usah jadi guru. Ini penting ini yang kita pahami. Kemudian yang kedua, nanti apapun yang dilakukan manusia akan diikuti oleh AI itu sendiri. Selama ini mungkin jadi teman, tapi nanti akan menguasai manusia itu. Dan lagi ada peperangan besar. Peperangan tidak harus tentara. Teknologi. Peperangan tidak harus tentara. Teknologi. Maka nanti AI itu akan bagaimana bisa mengatur manusia. Contoh aja lah, kita pakai HP dan sebagainya. Kita pakai Zoom. Ya, itu sangat membantu kita zaman pandemi dan sebagainya sekarang. Kalau kita tinggalkan itu, ya akan ketinggalan. Aku mau ngomong dengan orang Jerman, cukup pakai Zoom kan? Iya. Selama ini saya diklat 6 bulan pakai Zoom toh, dan menyenangkan. Maka kalau kita sebagai guru hadir di kelas saja nggak menyenangkan, apalagi pakai Zoom, lah kan lucu. Kalau pakai Zoom, mungkin kita masih sedikit terbatas, ada kekurangan-kekurangan, tapi sudah bisa mewakili kita. Tapi kalau kita di kelas hadir, mereka butuh hati. Anak-anak butuh hati kita, ya kan? Kalau ilmu, mohon maaf, di gadgetnya sudah penuh. Maka pertanyaan yang diberikan jangan di dalam gadget. Jadi pertanyaannya jangan di situ. Misalkan hukum kicop, di gadget sudah ada. Harusnya aplikasinya hukum kicop ini kalau diterapkan ini gimana? Contoh itu. Kemudian tentang orang matematika apa namanya? Dikasih hukum, misalkan rumus Pythagoras saja, aplikasinya untuk apa saja. Dari satu kelas ada 30 anak, aplikasikan rumus Pythagoras ini dalam kehidupan kamu. 30 anak tidak boleh sama, bayangin itu. Jenengan akan menemukan problem solving yang ada. Maka yang paling penting adalah problem solving. IT ini sangat membantu kita, ya, AI akan sangat membantu kita. Akan tetapi jika kita tidak bisa mengikuti, kita akan dikuasai oleh AI tersebut. Karena musuh sesungguhnya bukan perang dada-dada, gitu. Jadi AI itu memang membantu para guru, tapi anak juga perlu sentuhan hati, gitu. Kita hadir di situ, bagaimana memanfaatkan AI dan anak berperan di situ. Ini mungkin kaitannya terakhir Pak Sudiana sampaikan kaitannya dengan hati, yaitu yang terakhir yang akan saya tanyakan adalah ada persoalan individu siswa. Ini yang mempengaruhi antara relasi dengan guru. Itu kaitannya juga mempengaruhi hasil belajar nanti. Itu kira-kira bagaimana? Apa masalahnya? Saya tidak bisa ini sebagai acuan ini masalahnya apa ya. Ilmu yang paling sulit itu apa? Jadi kan tanya di kelas, itu anak-anak ilmu yang paling sulit apa? Jawabnya ilmu jenengan matematika gitu. Kebanyakan. Ada yang matematika 5 kali 5 25 kok. Saya bukan orang matematik, tapi saya belajar matematik, saya belajar elektronika, saya belajar komputer. Ilmu pasti berarti mudah. Ilmu yang tidak pasti itu yang sulit. Salah satunya tadi pertanyaan ibu, ini ilmu yang tidak pasti. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Salah satu ada mungkin
mungkin gap guru gitu. Karena ketidakpahaman di awal tujuannya mau apa. Tujuan Miskonsepsi. yes, pahami dulu design thinkingnya. Saya seorang guru harus apa? Saya jadi guru ini untuk apa? Niat saya jadi guru punya mimpi apa? Saya jadi guru, saya ingin mencetak anak-anak generasi bangsa. Apapun ilmu saya yang saya berikan. Kalau seorang guru sudah mampu menguasai dirinya sebagai guru, tak ada nanti guru marah di kelas. Mohon maaf. Karena dia akan menyampaikannya dengan sepenuh hati. Ada anak kurang paham dan sebagainya, betul-betul akan dipahami. Dengan cara apa? Pelan-pelan saja. Proses Bu, nggak bisa sulapan kan? Iya. Nah, kemudian kalau siswa nggak akan adanya emosi dan sebagainya atau tidak akan tidak mengerjakan PR kalau dia sudah memahami bahwa PR ini sebetulnya latihan untuk saya. Latihan untuk saya. Ini bukan PR, latihan. Sebanyak-banyaknya latihan. Ujian nggak perlu sebetulnya. Mohon maaf, kita belajar di luar sana sudah nggak ada ujian. Tapi latihan itu. Ini kan sebetulnya tuh PR yang ada, misalkan PR di rumah itu ada 5, berikan saat itu saja. Diskusi. Sekarang gini, simpel saja. Ibu misalkan ikut di kelas dikasih PR, enak tuh. Iya. Nah, kenapa? Sama kan? Membawa beban. Sama kan? Tetapi dikasih latihan ada tingkatannya. 10, ya kan? Dari 30 anak itu dikasih latihan 10, kamu ambil nomor berapa? Kan ini seorang guru kan bisa menilai ini grade-nya ya. Ini nomor 1, grade-nya 30, ada yang grade 10, berarti grade yang berat gitu kan. Ya silakan. Anda akan kelihatan mana anak-anak yang suka matematika, jago matematika dan sebagainya. Itulah pentingnya kita belajar mengetahui kecerdasan anak. Ada 8 loh. Ini menurut Gardner ya. Ibu mungkin matematika logiknya kuat, tapi anak di sana musikalitasnya bagus, language-nya bagus, kan harus diapresiasi. Tidak semua orang itu suka matematika semua. Jangan sampai gara-gara gurunya sing galak, gara-gara gurunya yang tidak menyenangkan, gara-gara gurunya yang sering dibenci anak. Ingat, itu menjadi dosa jamaah loh. Wah, ini keren. Ini menjadi gara-gara guru A itu saya nggak suka matematika. Bayangin itu. Iya, terbawa. Jangan sampai. Maka kita hadir kelas harus menyenangkan. Jadi lepas dari persoalan yang dialami anak yang Ya. banyak sekali, entah itu di rumahnya sendiri, Ya. jadi kembali kita harus menyikapi dengan hati. Ya. Gitu ya. Dan satu lagi, tugasnya selesai di sekolah dan tidak untuk dibawa ke rumah. Gitu. Dan ini harus menyadari semua, apalagi pemerintah sudah menggerakkan kurikulum merdeka. Sadar nggak kita diajak merdeka loh. Kurikulum merdeka itu membawa kita untuk merdeka. Sebetulnya kurikulumnya siapa ya? Bu Iin itu kurikulum matematikanya. Saya kurikulum IT-nya kan begitu. Bukan textbook kurikulum dari pemerintah, itu hanya sebagai rambu-rambu saja. Kan sesuai kemampuan gurunya, kurikulum. Maka guru harus betul-betul well. Nanti akan kelihatan guru yang hebat yang sekolah X itu karena kurikulum gurunya lulusan Australia misalnya, lulusan Amerika misalnya, kalau lulusan lokal ya bagaimana akselerasinya. Kenapa ada sekolah favorit? Karena guru-gurunya di situ hebat, satu anak-anaknya serius pengen belajar. Nah, sebenarnya tidak ada anak yang tidak pandai. Jadi semua anak itu pandai. Kenapa? Belum ketemu guru saja yang tepat. Nah, menurut Diana Surya begitu. Nah, maka itu juga memang betul. Gitu Bu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Sugi atas Ya, jawabannya, sama-sama. analisisnya dan juga semua solusinya yang sungguh luar biasa. Dan semoga analisis masukan yang diberikan oleh Pak Sugi itu menguatkan kami untuk semakin lebih
baik lagi keduanya dalam melayani siswa, memberikan yang terbaik untuk siswa sehingga siswa nanti menjadi pionir-pionir utama, calon-calon pemimpin yang sungguh luar biasa, mereka mempunyai ciri tersendiri di dalam bidangnya. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya di sela-sela kesibukan Bapak sebagai Ketua GSM Jawa Tengah dan juga Coach Mentor Pendidikan untuk guru dan kepala sekolah. Sukses selalu untuk Bapak Sugi. Terima kasih. Dan saat berikutnya mengikuti wawancara. Oke, mungkin satu pesan untuk diri saya sendiri dan kawan-kawan guru. Mari hadir di kelas dengan sepenuh hati dan cinta. Karena dengan itu anak akan nyaman, suasana akan senang, dan itu menjadi rumah kedua. Kalau senang, nyaman, kemudian dia di lingkungan yang penuh cinta, belajar apapun gampang. Itu satu. Yang kedua, andaikan semua guru itu mampu menguasai metode coaching, maka anak akan terberdaya. Terberdaya itu akan sampai tujuannya atau impiannya akan luar biasa. Karena di metode coaching cukup sederhana sebetulnya. Kita cukup hadir dengan hati, ya, mendengarkan 80% loh. Selama ini kita banyak bicara, tapi justru nggak didengarkan kan? Nah, maka kita sekarang banyak mendengarkan apa yang disampaikan anak-anak. 80% dengarkan, 20% kita bertanya. Pertanyaannya pun pertanyaan yang betul-betul powerful untuk memberdayakan anak itu. Ya, hadir itu berarti peduli, mendukung. Apapun jawaban anak-anak, kita acungi jempol. Harus diapresiasi karena sekarang ini miskin apresiasi. Maka mari kita galakkan mengapresiasi anak sekecil apakah oke, yes, keren atau silakan kita jawab. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Sugi untuk masukan dan demikian tadi Bapak Ibu wawancara saya dengan Bapak Sri Sugianto SPD MSI MKOM. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang dan salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSM, selalu berubah, ya, berbagi dan kolaborasi untuk Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih Pak Sugi. Terima kasih Bu.